Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG Smart Inverter. Untuk paket kali ini dikirim dari Mas Andreas yang berada di Serang, Banten, JNE Royal Serang, PS Royal, Jalan Sultan Agung, Tirtayasa, nomor 71, Kota Serang, Jawa Barat. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Mas Andreas yang berada di Serang, Banten, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah modul mesin cuci tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba saya lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Untuk buat displaynya seperti ini teman-teman. Dan beliaunya memang sudah pernah melakukan usaha perbaikan, tapi nampaknya gagal. Untuk buat displaynya sudah dibongkar seperti ini. Selanjutnya di beberapa lokasi sudah dicoak untuk gelnya seperti ini. Selanjutnya untuk buat power supply-nya ini pun sama, beliaunya sudah berusaha melakukan usaha perbaikan. Untuk di bagian bawah pun sudah dibuka seperti ini. Selanjutnya untuk mengetahui detail kerusakannya seperti apa, mari coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Kita kasih input AC220 di sini, dan selanjutnya coba saya colokkan. Nah, bisa teman-teman lihat barusan di situ ada indikator standby nyala, tapi hanya sesaat ya teman-teman. Selanjutnya mati kembali. Dan di posisi seperti ini, kalau saya tekan tombol powernya, pastinya tidak hidup. Nah, seperti ini. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan di area sekunder. Untuk groundnya bisa teman-teman tusukkan di mana aja. Untuk kali ini saya tusukkan di sini biar teman-teman mudah untuk melihat hasil ukurnya. Untuk 15 volt coba kita lakukan pengukuran untuk test pointnya di sini. Nah, nampaknya untuk 15 volt terukur normal, terukur 16,09 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk 12 volt test pointnya di sini. Nah, untuk 12 volt pun terukur normal, terukur 14,34 volt. Selanjutnya jalur 12 volt tersebut masuk ke IC regulator 7805 sebagai inputnya. Nah, ini sudah benar. Selanjutnya untuk outputnya 5 volt. Nah, untuk outputnya pun normal, terukur 5,049 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk 5 volt tersebut masuk ke displaynya melalui soket pin nomor 3. Coba kita ukur untuk pin soket nomor 3. Nah, untuk soket pin nomor 3 pun terukur normal, terukur 5,050 volt dan itu stabil. Untuk tegangan saya kira tidak ada masalah ya teman-teman. Untuk 12 voltnya terukur normal, 15 voltnya pun sama terukur normal, dan untuk 5 volt yang masuk ke displaynya pun terukur hadir. Dan kalau saya tekan tombol powernya, nah ini belum memberikan respon. Saya cabut dulu. Di sini coba saya akan lakukan penelusuran terlebih dahulu karena memang di board displaynya ini bluenya sudah dibuka untuk covernya dan untuk gelnya seperti ini. Selanjutnya coba akan saya lakukan penelusuran di jalur-jalurnya ini, apakah ada yang missing atau ada yang putus. Dan setelah menemukan titik terang, kembali akan saya share ke teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, setelah melalui proses perbaikan lanjutan, di sini untuk prosesnya memang tidak saya record secara detail ya karena durasi ya teman-teman. Dan di sini akan saya sampaikan kronologi perbaikannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi di langkah awal saya sudah lakukan penelusuran di area power supply-nya ini. Nah, dengan kondisi yang seperti ini tidak ada masalah. Saya tidak menemukan hasil pengukuran yang mencurigakan. Tapi di area board display ini saya menemukan kejanggalan-kejanggalan
terutama di area mikomnya sini teman-teman. Untuk di area mikom ini saya tadi sudah mengganti kristalnya di sini dengan bentuk yang sedikit berbeda, tentunya dengan ukuran yang sama yaitu 16 MHz, tapi ini tidak membuahkan hasil. Selanjutnya saya cek semua komponen-komponen yang di sini pun. Ini pun saya tidak menemukan hasil pengukuran yang mencurigakan. Sempat saya mengganti untuk transistor reset yang ini pun sama aja, tidak membuahkan hasil. Selanjutnya setelah saya mengecek di jalur ini, di pin nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya, di pin nomor 5 dari sebelah kiri, di sini tuh harus ada tegangan hadir kisaran 5 volt dan tegangan tersebut itu missing. Ya bisa jadi mungkin IC mikomnya ini bermasalah atau seperti apa. Tapi untuk men-trigger IC mikom agar IC mikom ini bekerja, di sini saya jumper dengan menggunakan resistor 3 kilo dari jalur 5 volt ke pin nomor 5. Dan alhamdulillah dengan penjemperan ini untuk modul mesin cuci ini sudah bisa hidup normal kembali. Selanjutnya untuk mencobanya, di sini coba saya hidupkan. Kita kasih input 220 AC dan selanjutnya kita colokkan. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikator 10B sudah nyala terang dan artinya modul mesin cuci ini sudah siap menerima perintah. Selanjutnya saya tekan tombol powernya. Nah, seperti ini alhamdulillah. Dan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Selanjutnya akan saya lakukan pengetesan dengan alat tester saya. Saya sembling dulu. Setelah saya sembling kita tes kembali. Lanjut. Dan untuk kali ini sensor-sensor saya sudah pasang. Di sini untuk water level saya sudah pasang. Selanjutnya untuk sensor pintu saya bypass. Dan untuk fungsi dinamo saya gantikan dengan sebuah lampu LED seperti ini. Jika nanti saya nyalakan dan dinamo bekerja, itu akan ditandai dengan si lampu LED ini akan nyala terang. Di sini coba akan saya ukur output tegangan ke motor drain di saat hidup. Nah, seperti itu. Selanjutnya coba saya colokkan. Untuk indikator sudah nyala ya teman-teman. Nah, situ. Selanjutnya coba kita start dan kita lihat untuk tegangan 12 volt di saat kerja itu harus hadir ke motor drain, karena saya akan coba spin. Nah, sudah hidup. Selanjutnya coba saya proses spin. Nah, bisa teman-teman lihat untuk 12 volt sudah hadir ke motor drain dan kita tunggu sesaat. Untuk dinamo akan bekerja. Untuk kali ini proses motor drain bekerja membuang air dan tidak lama kemudian dinamo akan bekerja dengan ditandai hidupnya lampu. Nah, bisa teman-teman lihat untuk lampu menyala artinya dinamo itu sedang bekerja. Saya coba proses mencuci. Nah, ini proses menimbang dan tidak lama kemudian dinamo akan bekerja dengan ditandai lampu hidup. Nah, seperti itu teman-teman. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Sarankan teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Koplo Kodok.